First of all, I want to thank you to the Immigration of Singapore for giving the status of NTL to Mr. Abdul Somad Batubara. This firm act is to prove that all religion should be respected as equal and not divided. I, as Indonesian, feel relieved that you all are actually monitoring the geopolitical condition of religious speech around the world. Salute. Oke, back to topic Indonesian language. Disclaimer, video ini hanya untuk orang yang waras dan berwawasan dan mau terima perbedaan untuk saling bertumbuh. Yang merasa lebih tinggi atau merasa lebih tua atau lebih pintar alias merasa level lebih tinggi, nggak usah nonton video ini ya. Halo teman-teman, welcome to WJP channel. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat. Untuk di-refresh balik, UAS alias Ustadz Abdul Somad mengklaim dideportasi dari Singapura tanpa ada penjelasan pada tanggal 16 Mei 2022. Satu hari setelah itu, MHA alias Ministry of Home Affairs dari Singapura membuat press release tentang UAS tersebut. Dikutip di website MHA, aku baca ya, biar nggak salah. Somad has been known to preach extremist and segregationist teachings which are unacceptable in Singapore multiracial and multi-religious society. For example, Somad has preached that suicide bombings are legitimate in the context of the Israel-Palestine conflict and are considered martyrdom operations. He has also made comments denigrating members of other faith communities, such as Christians, by describing the Christian crucifix as the dwelling place of an infidel jinn, spirit, or demons. In addition, Somad has publicly referred to non-Muslims as kafirs, infidels. Dengan alasan itulah UAS dikasih status NTL alias not to land, jadi belum masuk, tidak diizinkan masuk ya, bukan dideportasi. Jadi jelas ya teman-teman ya, ini murni si UAS saja yang ditolak masuk Singapura, bukan mewakili umat di Indonesia. Sebagai catatan, Singapura atau negara manapun berhak untuk tidak terima turis luar kalau dianggap akan mengancam negaranya secara ideologi atau potensi membuat polemik di dalam negaranya. Ibarat kita tuan rumah, kalau ada orang mau masuk, kita nggak izinkan masuk, itu hak kita, bukan malah dia yang marah-marah. Ya, bukan terbaliknya. Yang lucunya, para politikus dan tokoh ikut komen kejadian ini. Sungguh geli sih kalau kita baca kayak di berita orang seperti Fadlizon, Fahri Hamzah, Said Didu ikut komentar. Fadlizon itu di Partai Gerindra mungkin mau dapat simpati kali dari kalangan sono kali ya. Dan Fahri Hamzah mau dapat simpati berhubungan partai yang belum banyak suara. Belum lagi Anwar Abbas dari MUI dan fraksi PKS juga. Aduh, saya bingung dengan bapak yang satu ini. Urusannya ikut-ikutan sumbang suara aja gitu. Agama dilecehkan lah. Indonesia harus minta Singapura minta maaf lah. Halo, Singapura itu ada hak. Dia itu negeri berdaulat. Dia itu berhak untuk tidak terima orang dari luar masuk berdasarkan mereka punya asesmen sendiri gitu. Jadi nggak usah ada bawa baperan. Mereka nggak mau izinkan masuk, ya sudah. Yang harusnya kita lakukan adalah introspeksi diri gitu loh. Video terakhir, pembelaan dan tanggapan UAS setelah MHA udah kasih press release public statement, dia masih tetap di pendiriannya. Jadi maksud aku begini, dia tidak merasa bersalah karena dia bilang dia semua berdasarkan Al-Quran. Jadi zaman sekarang video ceramah sudah bisa diakses di mana-mana. Jadi nggak salah gitu. Jadi otomatis penceramah yang sangat lantang memberi pesan perpecahan atau inklusif akan terpetakan semua orang ini gitu loh. Bukan dari pemerintah saja tapi dari para orang-orang yang nonton YouTube. Jadi berani ceramah ya berani tanggung resikonya sendiri. Itu saja. Kalau nggak diterima ya udah nggak usah kesel. Terimalah dengan lapang dada dan berliburlah ke tempat lain gitu. Kalau mau libur mungkin ke Ancol, ke Dufan gitu. Nggak usah ngajak masa-masa untuk tidak belanja ke Singapura, ajak masa untuk kencing ke Singapura biar tenggelam. Aduh, sekian teman-teman. Nah, sebagai penutup ada video agak lucu untuk teman-teman lihat. Lihat ya, kita lihat ini videonya. Yang disampaikan itu luar biasa, ada yang disebutkan dengan teroris, ini luar biasa. Gini. Nah ini menjadi catatan buat kita nanti ustadz-ustadz yang akan berkomunikasi itu artinya harus punya sikap seperti saya ingin ngomong gini, Indonesia ini kita bersyukur nilai-nilai kayak gitu Ustadz Somad masih bisa ceramah, bisa ngomong di mana-mana.
semua ustadz-ustadz yang dalam tanda kutip itu bisa ngomong. Tapi di Singapura dilarang. Artinya apa? Ustadz-ustadz di Indonesia itu harus bersyukur karena pemerintah memberi ruang yang besar untuk ngomong apa saja. Sementara kalau dia ngomong di Singapura, dia nggak boleh. Beda Singapura, beda Indonesia. Indonesia ini maksudnya mayoritas Islam yang memang kita bahkan punya ya, tempat. Tapi Singapura itu kita melihat ini mau ada boleh dikatakan juga kita harus punya sikap menyimpang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari sikap Islamophobia. Orang kita melihat Islam PBB itu punya sikap. sikap PBB apa? Untuk yang masalah Islamophobia ini harus PBB sudah punya sikap. Kita melihat menuduh Singapura seperti itu. Ini bukan, karena nilai-nilai agama. Ini bukan Begitu. Islamophobia. Loh, jelas nilai-nilai agama dimajukan di depan. Yang ditolak seorang Ustadz Abdul Somad. Bukan berdasarkan berkas yang ada, Bukan. tetapi nilai-nilai agama. Teman-teman Apa saya yang disampaikan. Artinya di sana Ya, Singapura gini. pemerintah harus bisa juga meminta ataupun DPR memanggil daripada kedua besar. jangan nyamain Ustadz Abdul Ini Somad menyimpang itu dari sama PBB. dengan Islam. Semangat dari PBB aja mengatur kita untuk melindungi daripada umat Yang Islam. ditolak itu cuma satu orang, bukan Islamnya. Yang ditolak namanya Abdul Somad. Betul. Teman saya ada Abdul Somad ini punya latar belakang. Apa tadi nilai-nilainya tentang teman saya kekafiran, banyak tentang orang patuh, NU dituduh dengan sebagai ngajar ekstrim, agama bahkan di Singapura. Timur Leste Ya dijadikan ditolak. daripada teroris. Ini nggak benar. Indonesia harus berikan klarifikasi. Kok Indonesia yang nolak Singapura, Mas Bro? Betul, tapi harus ada yang memberikan klarifikasi. Karena Ustadz Somad tadi menyampaikan catatan-catatan udah jelas. Catatan-catatan itu apa? Hoax. Catatan-catatan itu nyata. Ada pesanan-pesanan. Dan masalah pesanan bukan Ustadz Somad saja. Termasuk Habib Rizik juga kena menjadi korban-korban pesanan. Enggak, Habib Ini Rizik itu ada kejadian-kejadian. Habib Rizik itu Makanya pemerintah harus dideportasi sama memberikan Saudi. klarifikasi. Pemerintah harus memberikan klarifikasi yang tuntas, yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Apakah negara Indonesia ini termasuk Ustadz Somad ini orang teroris? Harus diberikan klarifikasi. Ustadz Somad klarifikasi. Tapi kalau nggak ada wadah yang melindungi untuk Ustadz Somad dinyatakan bukan teroris, bukan ekstremis, itu harus diberikan klarifikasi. Iya, lucu. Agar clear segala permasalahan. Tapi kalau negara nggak hadir, perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan politik Indonesia untuk membungkam daripada jangan-jangan orang-orang ini adalah orang-orang Islamophobia. Apa urusannya Somad ngomong di Singapura untuk dibungkam sama orang Indonesia? Gak urusannya. Baik Itu urusan pemirsa, Singapura. saya kira cukup. Sebetulnya saya sore ini juga mengundang